K2CrO4 yang digunakan untuk membuat larutan tersebut. Pakai penimbangan ya, berapa masanya. Kemudian kita mau buat dalam berapa mili, misalkan dalam 100 mili ya kita menggunakan labu ukur 100 mili. Sedangkan kalau larutan sekunder, sebenarnya sama, kita bisa mengetahui konsentrasinya, tetapi larutan sekunder ini sifatnya tidak stabil. Artinya kalau kita membuat larutan standar sekunder, misalkan NaOH, kadang konsentrasi yang kita buat itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti contoh, atau kita lihat syaratnya dulu ya, syarat larutan standar. Oke, ini ya. Jadi ini adalah syarat dari larutan standar primer. Tadi contohnya ada K2CrO4 ya, atau bisa juga K2Cr2O7, dia termasuk larutan standar primer. Jadi untuk syaratnya adalah yang pertama mudah didapat dan juga dalam keadaan murni. Artinya konsentrasi pengotornya itu jumlahnya harus sangat sedikit. Jadi di sini dituliskan pengotornya itu tidak lebih dari 0,01%. Artinya kemurniannya ya 99,9% ya, itu minimalnya. Kemudian yang kedua sifatnya adalah tidak higroskopis, tidak teroksidasi, dan juga tidak menyerap udara selama proses penyimpanan. Artinya sifatnya itu stabil. Jadi kalau misalkan kita diamkan dalam suhu ruang atau kita simpan dalam lemari penyimpanan, dia tidak berubah. Jadi dia tidak mudah teroksidasi ataupun tidak higroskopis. Kemudian kenapa di sini NaOH dia tidak termasuk larutan standar primer? Padahal kan teman-teman kalau bikin NaOH kan juga sama ya prosesnya ya, pasti ditimbang dulu berapa massa yang digunakan, kemudian dilarutkan dalam air, kemudian ditambahkan air ya sampai tergantung volumenya berapa, 100 mili ya ditambahkan sampai volumenya 100 di lab ukur. Nah, kenapa NaOH bukan termasuk larutan standar primer? Karena sifat dari NaOH itu adalah higroskopis. Jadi higroskopis itu artinya dia mudah untuk menyerap uap air. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah ya bikin larutan NaOH. NaOH itu kalau kita diamkan di suhu ruang atau misalkan pada proses penimbangan, itu dia akan meleleh. Biasanya dalam bentuk pelet. Kalau kita diamkan sebentar saja, dia ada uap airnya ya. Artinya dia menyerap uap air. Sehingga kalau misalkan kita timbang NaOH, misalkan kita mau menimbang 0,5 gram. Nah, 0,5 gram yang kita timbang itu tidak seluruhnya berasal dari NaOH. Tapi bisa saja 0,5 gram itu ada tambahan uap airnya. Sehingga kalau kita membuat larutan dengan konsentrasi misalkan 0,1 molar, ya kadang tidak sesuai, dia konsentrasinya 0,1 molar karena ada tambahan uap airnya. Sehingga kalau kita menggunakan larutan standar sekunder, seperti contohnya adalah NaOH tadi, kita perlu yang namanya standarisasi dengan larutan standar primer. Tujuannya apa? Untuk memastikan berapakah konsentrasi sebenarnya dari larutan standar yang akan kita gunakan. Jadi gitu ya. Itu juga kenapa NaOH bukan termasuk larutan standar primer. Kemudian ada juga misalkan HCl ataupun H2SO4 ataupun asam yang lainnya yang dia sifatnya ataupun bentuknya cairan ya. Itu juga termasuk larutan standar sekunder. Kenapa sekunder? Karena kalau misalkan HCl dia kan bentuknya cairan ya. Kita biasanya kalau HCl pekat dia konsentrasinya 37%, atau misalkan H2SO4 dia konsentrasinya 98%. Kalau kita mau membuat larutan HCl ataupun H2SO4, itu pastikan kita melalui proses pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. Nah, nanti kita hitung berapakah volume yang akan digunakan untuk membuat larutannya. Biasanya kalau dari larutan yang pekat, pasti volume yang akan kita peroleh itu jumlahnya atau nilainya itu angkanya jelek, misalkan 5,37 atau 1,2 berapa. Nah, itu kan susah ya untuk mengambilnya. Atau akurasi untuk mengambil larutannya itu sangat susah. Nah, karena susah tadi, artinya larutan yang mau kita buat konsentrasinya itu kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita mau bikin 0,1, ya belum tentu hasilnya 0,1 karena ada pengaruh pengambilan larutan tadi. Sehingga
Itu juga termasuk alasan kenapa HCl ataupun yang lainnya atau H2SO4 dia tidak termasuk ke dalam larutan standar primer. Oke, oke, bentar ya. Tadi ada yang minta record ya. Recording in progress. Ya, jadi itu ya. Di alasannya kenapa NaOH ataupun asam dia tidak termasuk larutan standar primer karena sifatnya dia yang tidak stabil seperti higroskopis, mudah teroksidasi ataupun yang lainnya. Kemudian kebalikannya, jadi untuk larutan standar primer ini ada beberapa contoh larutan standar primer yang biasanya digunakan untuk titrasi. Yang pertama untuk titrasi asam basa biasanya kita menggunakan larutan sodium karbonat Na2CO3. Kemudian ada Na2B4O7, ada kalium biftalat, ada asam benzoat, KiO3, dan juga ada asam asetat. Nah, ini asam asetat dia termasuk larutan standar primer ya, karena dia bentuknya adalah serbuk. Kemudian ada untuk titrasi redoks atau di sini reaksi redoks bisa menggunakan kalium dikromat, K2Cr2O7, KBrO3, KiO3, asam oksalat, dan yang lainnya. Kemudian untuk titrasi pengendapan bisa pakai NaCl, KCl, KPr, ataupun AgNO3. Untuk reaksi pembentukan kompleks menggunakan Zn, Mg, Cu, dan seterusnya. Ini beberapa contoh larutan standar primer yang biasa digunakan. Kemudian ini ada syarat untuk titrasi. Jadi titrasi ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama reaksinya ini harus berlangsung secara cepat. Artinya misalkan kita titrasi asam basa, berarti mol asam harus cepat bereaksi dengan mol basa. Kemudian syarat yang lainnya tidak terdapat reaksi samping. Artinya tidak terbentuk produk samping ya. Kemudian reaksi harus bersifat stokiometri, artinya kita bisa menghitung berapakah jumlah mol yang terlibat selama proses titrasi tersebut atau ada perbandingan mol berdasarkan koefisien reaksinya. Kemudian terdapat zat yang dapat digunakan untuk mengetahui titik akhir titrasi. Jadi kita perlu tahu zat apa atau indikator apa yang bisa kita gunakan untuk membantu melihat titik akhir titrasinya. Kalau tidak ada, ya akan susah ya untuk melakukan proses titrasi. Kemudian ini pengertiannya aja, jadi titrasi adalah proses penambahan larutan standar ke dalam larutan yang akan ditentukan, misalkan dalam larutan sampel, hingga terjadi reaksi secara sempurna. Kemudian sempurna itu adalah pada saat tercapai titik ekuivalen ataupun pada saat titik akhir titrasi. Jadi ini ada dua ya. Ada yang namanya titik ekuivalen, ada yang namanya titik akhir titrasi. Oke, kita lihat. Ini sudah sering lihat ya. Ini gambar pada saat titrasi, yang ini buret. Di dalam buret ini ada larutan standar atau kita sebut sebagai titran. Kemudian ini ada Erlenmeyer. Di dalam Erlenmeyer ini ada larutan analitnya atau larutan sampel atau kita sebut sebagai titrat. Jadi ada titran, ada titrat. Kemudian bisa juga kita pakai pengaduk magnet, kemudian ada juga magnetic stirrer. Ini kalau misalkan kita tujuannya sama ya untuk menghomogenkan larutan supaya antara titran dan titrat dia cepat bereaksi. Kalau nggak pakai magnetic stirrer ya kita pakai tangan ya digoyang-goyangkan supaya reaksinya berlangsung secara sempurna. Kemudian tadi ada titik ekuivalen dan juga ada titik akhir titrasi. Jadi kalau untuk titik ekuivalen sesuai dengan namanya, ekuivalen itu artinya kan sama ya, sama ataupun seimbang. Jadi titik ekuivalen pada saat titrasi itu adalah artinya jumlah titran yang ditambahkan itu ekuivalen ataupun sama dengan jumlah analit secara stokiometri. Jadi kalau misalkan kita membahas terkait titrasi asam basa, berarti jumlah mol asam itu ekuivalen ataupun sama dengan jumlah mol asam. Asam sama dengan jumlah mol basa. Itu adalah titik ekuivalennya.
Oke, kemudian, nah ini untuk penentuan titik akhir titrasinya. Jadi misalkan ini titrasi asam basa dengan menggunakan indikator PP. Jadi pada saat kita menentukan titik akhir itu adalah pada saat pertama kali berubah warna. Bukan pada saat warnanya itu terlihat jelas, tapi pada saat pertama kali dia berubah warna. Sedang kalau warnanya semakin kalau kita lihat warnanya jelas atau tidak itu tergantung pada jumlah indikator yang digunakan, kemudian tergantung juga pada konsentrasi dari titrannya. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah membandingkan warna pada saat teman-teman titrasi antar beberapa kelompok ya, kok satunya ada yang lebih gelap, satunya ada yang kurang terlihat ya. Itu sebenarnya tergantung pada jumlah indikator ataupun konsentrasinya. Atau bisa juga kelebihan menambahkan titrannya atau kelebihan menambahkan NaOH-nya. Tapi yang terpenting titik akhirnya itu adalah pada saat pertama kali dia berubah warna. Biasanya kalau mau mendekati titik akhir titrasi, kalau kita tambahkan titran atau kita tambahkan NaOH, itu akan muncul seperti ada warna ya, misalkan ada tambahkan NaOH, dia muncul warna pink kemudian hilang. Muncul warna pink kemudian hilang. Nah, pada saat warna pinknya itu tidak hilang lagi atau berubah menjadi warna yang homogen seperti ini, maka itulah pada saat titik akhir titrasinya. Jangan sampai menunggu warnanya terlihat jelas, tapi cukup pada saat dia berubah warna. Jadi pinknya hanya pink, pink seulas saja. Kalau menunggu sampai warnanya jelas itu kelebihan ya, NaOH-nya kelebihan atau melebihi titik akhir titrasinya. Oke, nah ini tadi ya ada titik ekuivalen dan juga ada titik akhir titrasi. Sebenarnya titiknya itu sama, tetapi definisinya dia berbeda. Kalau ekuivalen, ya berarti pada saat mol asam sama dengan mol basa, kalau kaitannya dengan titrasi asam basa. Sedangkan kalau titik akhir itu adalah titik pada saat titrasinya itu harus dihentikan. Nah, kapan titrasi dihentikan? Pada saat perubahan warna indikatornya. Ini kalau titrasi asam basa. Tapi sebenarnya titik akhir titrasi itu bukan hanya ditandai dengan perubahan warna, tetapi bisa juga ditandai dengan faktor yang lainnya. Misalkan di sini ada pembentukan ataupun pelarutan kembali endapannya, itu juga bisa dikategorikan atau bisa mengindikasikan bahwa titik akhir titrasinya itu sudah tercapai. Tergantung jenis titrasinya ya. Kalau yang ini pada saat titrasi pengendapan. Kemudian bisa juga pada saat konduktivitas listriknya dia berubah. Itu juga termasuk indikator ataupun faktor untuk kita mengetahui titik akhir titrasinya. Kemudian di sini ada yang namanya indikator yang bisa kita gunakan untuk membantu menentukan titik akhir titrasinya. Nah, di sini ada beberapa jenis indikator. Ada misalkan apa nih? Ada alizarin, dia ada trayek pH-nya. Jadi kalau asam dia warnanya kuning, tapi kalau dia pada suasana basah warnanya menjadi kuning ungu. Jadi di sini indikator itu merupakan suatu senyawa yang kita buat ya, suatu senyawa yang kita buat untuk membantu menentukan titik akhir titrasinya. Nah, kenapa kita menggunakan indikator? Karena indikator ini dia sifatnya itu spesifik terhadap perubahan pH. Jadi ini kan ada trayek pH-nya ya. Sebagai contoh misalkan PP. Kenapa PP kita gunakan sebagai indikator pada titrasi asam basa? Ya karena dia bisa menunjukkan perubahan warna yang signifikan ketika pH-nya dia berubah. Jadi di sini pada saat pH-nya dia asam, di bawah 7, dia merupakan larutan yang tidak berwarna. Tetapi kalau pH-nya basah, dia akan berubah menjadi warna pink ya. Semakin basah pH-nya, maka warnanya dia juga akan semakin gelap atau di sini akan semakin ungu. Kita lihat. Nah, ini contoh ada trayek pH berdasarkan perubahan warnanya. Sini ada PP. Jadi PP itu kalau dia pH-nya di atas 8, maka warnanya dia berubah menjadi pink. Kemudian kalau pH-nya dia semakin basah, maka warnanya juga akan semakin pekat.
Jadi itulah kenapa kalau misalkan teman-teman titrasi, kalau menambahkan NaOH-nya itu kebanyakan, titrasinya dia kebanyakan atau melebihi titik air titrasi, maka warnanya dia pasti juga akan semakin gelap. Biasanya warnanya menjadi pink, pink keunguan atau mungkin kalau pH-nya sangat basah menjadi ungu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pada saat titrasi asam basa kita menggunakan indikatornya adalah indikator PP. Kenapa kita tidak menggunakan indikator yang lainnya? Jadi penentuan indikator ini tergantung pada jenis titrasi yang digunakan. Apakah kita melakukan titrasi asam basa ataupun titrasi misalkan titrasi redoks ataupun titrasi pengendapan, itu akan menggunakan indikator yang berbeda. Nah, penentuan indikator ini tergantung pada saat pH pH pada saat titik ekuivalen. Jadi misalkan teman-teman yang sudah pernah kan titrasi asam basa menggunakan NaOH ya. NaOH mungkin larutan sampelnya menggunakan HCl. Jadi antara asam kuat dan basa kuat, kemudian indikatornya adalah indikator PP. Nah, kenapa pakai PP? Karena ketika asam kuat dan basa kuat dia bereaksi, maka pH-nya kan harusnya dia netral ya. pH-nya netral, kemudian ketika kita tambahkan sedikit basa, jadi tadi kan ada titik ekuivalen. Kalau ekuivalen berarti mol asam sama dengan mol basa. Jadi di dalam Erlenmeyer itu, kalau misalkan mol asamnya sudah habis bereaksi dengan mol basa, maka pH di dalam larutan, pH larutan di Erlenmeyer itu harusnya netral. Artinya titik ekuivalen dia sudah tercapai. Kemudian kalau kita tambahkan titran, satu tetes saja ke dalam larutan, di mana titrannya ini sifatnya adalah basah. Jadi kalau kita sifatnya tadi basah, maka larutannya dia juga menjadi basah. Ketika larutan menjadi basah, maka indikatornya dia akan berubah warna menjadi pink tadi ya. Oke, ini ada yang bertanya, Catherine, kenapa? Eh, izin Bu, banyak dari paralel B yang belum di ACC Bu dari tadi. Kan tadi saya sudah close jam 9 ya. Oh iya, baik. Nah, kan harusnya jam 8.40, tadi saya sudah perpanjang sampai jam 9 nih. Oke ya. Izin bertanya Ibu, Mm-mm. apabila tadi sudah masuk dan ada kendala sinyal dan sekarang minta untuk ACC, apakah tidak bisa ya Ibu? Siapa namanya? Eh, Wibi Putra Ardinata. Oke, saya update ya. Selain Terima itu, kasih saya Ibu. nggak izinkan ya, karena saya tadi kan mulai, harusnya jam 8.40. Udah Ibu sampai jam. permisi, saya Anuf Syarifah Ibu. Jadi sebelumnya saya itu tadi sudah masuk, tetapi ada kendala sinyal. Ini saya pakai mengikuti menggunakan HP-nya teman, apakah dibolehkan Ibu? Siapa namanya? Anif Syarifah, Parde angka 139. Syarifah. 24139 Ibu. Oke, Terima kasih Ibu. ya sudah ya. Oke, sudah ya, kita lanjutkan ya. Oke, tadi sudah ya terkait indikator ya. Jadi indikator tadi tergantung pada jenis titrasi yang digunakan, apakah dia titrasi asam basa ataupun titrasi yang lainnya. Kalau titrasi asam basa juga berbeda, apakah dia titrasinya asam kuat ataupun basa kuat, ataupun titrasi asam kuat dan basa lemah, atau kebalikannya basa kuat dan asam lemah. Dia menggunakan indikator yang berbeda, karena titik ekuivalennya, dia pH-nya juga berbeda. Jadi kita lihat kira-kira pH-nya pada saat titik ekuivalen itu berapa. Kalau asam kuat basa kuat dia sekitar 8, jadi kita bisa menggunakan indikator PP. Jadi kita lihat sekitar 8 mana yang dia ada perubahan pH-nya. Jadi kita bisa pakai indikator PP, bisa juga pakai indikator phenol red. Nah, kenapa nggak pakai Pak bromofenol biru ataupun Kongo red? Karena di sini kalau bromofenol biru sekitar 8 ya, 7 atau 8 dia warnanya tetap. Jadi warnanya tetap biru. Jadi dia tidak bisa digunakan sebagai indikator untuk titrasi asam kuat dan basa kuat. Jadi kita perlu lihat ya dari perubahan warnanya atau dari trayek pH-nya.
Oke, kemudian ini. Jadi titrasi bisa kita gunakan untuk menentukan berapakah kadar ataupun konsentrasi sampel di dalam suatu larutan ya. Jadi kita bisa menghitung berapakah persen beratnya. Jadi tadi dari titrasi kan kita bisa menghitung berapakah volume larutan standar yang digunakan. Kalau kita bisa menghitung volume larutan standar, kita bisa menghitung berapakah jumlah mol dari larutan standar, kita bisa menghitung berapakah mol dari sampelnya. Kalau kita bisa menghitung mol sampelnya, kita bisa menghitung massa analitnya. Nanti kita kalikan dengan MR ataupun AR-nya. Kalau kita sudah dapat massa analitnya atau massa sampelnya yang terhitung selama proses titrasi, kemudian kita bagi dengan massa sampel yang digunakan di awal tadi. Ini kalau kita menggunakan persen berat, W per W artinya berat per berat. Kemudian bisa juga volume per volume. Jadi kita tidak menghitung berapakah masanya, tapi yang kita hitung adalah volumenya. Biasanya kalau ini menggunakan sampelnya itu dalam bentuk cairan, jadi kita menghitung berapakah persentase volumenya. Kemudian bisa juga persen berat per volume, jadi berapa beratnya bisa kita hitung tadi dari titrasi. Kemudian volume, jadi yang di bawah ini adalah sampelnya. Jadi kalau yang persen berat per berat ini dalam gram per gram, yang penting sama ya, gram per gram. Kalau volume berarti mili per mili, ini juga sama, yang penting sama. Kemudian kalau berat per volume, dia satuannya adalah gram per mili. Jadi kita lihat satuannya. Apakah dia sudah dalam bentuk gram dan juga apakah sudah dalam bentuk mili. Kemudian kita juga bisa hitung dalam satuan ppm atau ppb. Jadi kalau ppm itu dalam satuan miligram per liter. Jadi yang atas ini satuannya miligram, yang bawah satuannya adalah liter. Kemudian kalau ppb berarti yang atas satuannya adalah mikrogram, yang bawah satuannya adalah liter. Oke. Kemudian ini Gimda 1 ya. Ini adalah rumus yang kita gunakan pada saat titrasi, bisa dari molaritas ataupun dari massa. Jadi kalau misalkan kita mau mencari molnya, yang diketahui adalah massa, berarti massa dibagi MR. Atau kebalikannya, kita mau mencari massa, yang diketahui adalah mol, maka kita kalikan dengan MR-nya. Kemudian kalau molaritas, yang diketahui molaritas, maka yang kita hitung mau mencari mol berarti molaritas dikalikan volumenya. Jangan lupa volumenya dalam bentuk liter. Kalau satuannya adalah mol, kalau volumenya dalam bentuk mili, maka satuannya adalah milimol. Jadi jangan sampai salah satuannya ya. Oke. Nah, kemudian dalam titrasi atau dalam beberapa contoh soal titrasi, ini ada yang namanya pengenceran. Jadi biasanya kalau kita menggunakan atau pakai sampel, sampel itu tidak seluruhnya kita pakai untuk titrasi. Kenapa? Karena konsentrasi dari sampelnya kalau langsung kita pakai itu kan pasti besar ya. Kalau konsentrasi sampelnya besar, maka larutan standar yang diperlukan itu juga akan besar atau dalam jumlah yang banyak. Sehingga biasanya kita melalui proses pengenceran. Misalkan kita punya sampel obat. Obatnya ini mengandung MgOH ataupun NaOH. Biasanya obat MAH ya. Nah, obat MAH ini kita gerus, kemudian kita larutkan dalam air, misalkan dalam air 10 mili, nah itu tidak semuanya kita pakai untuk titrasi. Kenapa? Karena konsentrasinya besar, pasti nanti volume larutan standar yang digunakan juga pasti akan banyak. Sehingga perlu yang namanya proses pengenceran. Misalkan kita encerkan menjadi 100 mili, kemudian baru dari 100 mili kita ambil, misalkan kita ambil 10 mili ataupun 20 mili, itu yang akan kita gunakan untuk titrasi. Nah, di sini yang penting adalah pada saat melakukan pengenceran, di sini ada gambarnya. Misalkan dari NaOH 4 molar, kita encerkan ke NaOH 1 molar. Kalau dari gambarnya, kita lihat ini larutannya dia warnanya biru pekat. Setelah melalui proses pengenceran, warnanya menjadi biru muda. Sehingga di sini pada saat pengenceran, itu konsentrasinya dia pasti akan berkurang ya. Ini jelas ya dari 4 molar ke 1 molar. Sehingga pada saat pengenceran, di sini yang sama itu adalah molnya. Jadi molnya itu adalah sama. Sehingga pada saat pengenceran, itu pasti N1 sama dengan N2. Nah, mol ini kalau kita jabarkan, itu jadi M1
dikalikan V1 sama dengan M2 dikalikan V2. Ini ya, ini adalah rumus dari pengenceran. Kemudian yang penting lagi adalah pada saat kita melakukan titrasi, itu konsentrasi larutan standar atau konsentrasi larutan sampel yang kita gunakan. Konsentrasinya biasanya bisa menggunakan molaritas pakai M, bisa juga menggunakan normalitas. Jadi ada dua ya, ada molaritas, ada normalitas. Nah di sini bedanya apa antara molaritas dan normalitas? Ada yang tahu? Apa bedanya? Molaritas sama normalitas? Atau kalau misalkan saya punya H2SO4, saya punya H2SO4, konsentrasinya adalah 0,1 molar, maka normalitasnya berapa? Berapa normalitasnya? Izin Bu, bisa diulang Bu? Oke, kalau misalkan saya punya konsentrasi H2SO4, H2SO4 itu konsentrasinya 0,1 molar, maka normalitasnya berapa? Berapa? Izin Ada jawab yang Bu, tahu? Hmm? 0,2 normalitas. 0,2 normalitas ya. Oke, 0,2. 0,2 itu dari mana? Perkalian antara molaritas dikali ekuivalen Pakaian per mol. dari H2SO4-nya. Oke. Oke, betul ya. Jadi di sini normalitas dari H2SO4 itu adalah 0,2 normal. 0,2 normal ini dari M dikalikan E, itu adalah valensinya. Jadi M-nya adalah 0,1 molar, dikalikan valensi dari H2SO4 itu adalah 2 ya. Sini 2, sehingga normalitasnya adalah 0,2 normal. Jadi kalau misalkan larutannya dia bersifat asam ataupun basah, dia gampang lihatnya. Jadi kalau asam kita lihat berapakah jumlah H-nya. Jadi kalau H2SO4 berarti H-nya adalah 2. Kalau misalkan H3PO4 berarti valensinya adalah 3. Ataupun kalau basah misalkan MgOH2, nah berarti OH-nya ada 2. Berarti valensinya adalah 2. Itu normalitas ya, normalitas dan molaritas. Kemudian pada saat titrasi kan sama ya rumusnya ya. Titrasi itu sama rumusnya dengan pengenceran, artinya mol asam sama dengan mol basa kalau titrasi asam basa, atau M1V1 sama dengan M2V2. Nah, untuk yang ini, dia sebenarnya hanya berlaku kalau valensinya itu adalah 1. Nah, kalau valensinya 1, kita bisa pakai M1V1 sama dengan M2V2. Tapi kalau valensinya lebih dari 1, maka ini perlu ada tambahan dikalikan dengan valensinya. Jadi bukan M1V1, tapi E, E1 kali M1 kali V1 sama dengan E2 dikalikan M2 dikalikan V2. Tadi kalau valensi dikalikan molaritas, itu hasilnya adalah normalitas. Berarti N1V1 sama dengan ini juga sama. N2 dikalikan V2. Oke, gini ya. Jadi ini adalah rumus umum pada saat titrasi. Jadi mol grek ya kita sebutnya kalau normalitas
Itu N1V1 sama dengan N2V2. Sehingga kita perlu untuk memperhatikan dalam larutan standar ataupun dari larutan sampelnya, itu konsentrasinya dia menggunakan normalitas ataukah menggunakan molaritas. Kalau kita menggunakan molaritas, maka dia perlu dikalikan dengan valensinya. Tapi kalau dia menggunakan normalitas, dia tidak perlu dikalikan dengan valensinya. Gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan ya pada saat titrasi. Mana nih? Ya, sampai sini bisa dipahami. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Hmm. Ya, pengejaran. Nah, ini tadi. Jadi pada saat titrasi, rumusnya adalah N1V1 sama dengan N2V2. Di sini kita jabarkan N-nya, berarti M1 kali valensi. Ini juga M1 kali valensi. Oke. Nah, kemudian ada jenis-jenis titrasi. Jadi titrasi itu ada beberapa jenis. Mungkin yang sering didengar ya, atau yang sering kita gunakan adalah titrasi asam basa, atau kita sebut sebagai titrasi netralisasi. Ini ada titrasi asidimetri ataupun alkalimetri atau titrasi asam basa. Kemudian ada titrasi pengendapan atau kita sebut sebagai titrasi argentometri. Ada titrasi redox. Ini contohnya ada titrasi permanganometri, bikromatometri, bromatometri ataupun iodometri. Kemudian pembentukan kompleks atau kompleksometri. Aplikasinya adalah menentukan nilai kesadahan air. Oke, ini kita lihat untuk titrasi asam basa atau netralisasi, tentunya dia melibatkan reaksi asam dan basa. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui berapakah nilai konsentrasi asam ataupun berapakah nilai konsentrasi basa di dalam larutan. Kemudian di sini menggunakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan titik akhir titrasinya. Kemudian yang kedua ada titrasi redox atau titrasi oksidasi reduksi. Jadi di sini sesuai dengan namanya. Kalau titrasi asam basa melibatkan asam basa, kalau titrasi redox berarti melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi ada yang berperan ataupun ada yang mengalami oksidasi, yang satunya akan mengalami reduksi. Kemudian tujuannya sama ya, kalau titrasi pasti untuk mengetahui konsentrasi sampelnya. Nah, di sini karena dia titrasi redox, berarti dia untuk mengetahui konsentrasi zat yang mengalami oksidasi ataupun zat yang mengalami reduksi. Nah, ini beberapa contohnya, ada titrasi permanganometri, dikromatometri, ataupun iodometri. Kemudian ada precipitation titration atau titrasi pengendapan. Ini enggak ada. Atau titrasi pengendapan, di sini adalah titrasi yang melibatkan proses pembentukan endapan, di mana di sini adalah hasil reaksi antara analit ataupun sampel dengan titrannya. Jadi sampel ketika dia bereaksi dengan titran ataupun bereaksi dengan larutan standar, maka dia akan membentuk endapan atau precipitate. Kemudian tujuannya adalah menentukan konsentrasi dari ion yang spesifik di dalam larutan. Contohnya adalah titrasi argentometri, di mana di sini menggunakan AgNO3 sebagai larutan standarnya. Kemudian ada titrasi kompleksometri. Jadi di sini melibatkan pembentukan senyawa kompleks antara analit dan juga titrannya. Jadi tujuannya menentukan berapa konsentrasi dari metal ion atau ion logam. Biasanya digunakan untuk menghitung berapakah nilai kesadahan dari air. Contohnya adalah titrasi menggunakan EDTA atau etilen diamin tetraasetat ini untuk menentukan kesadahan air. Oke, kemudian asam basa tadi atau kita sebut juga sebagai titrasi asidimetri ataupun titrasi alkalimetri.
Jadi di sini kenapa kita seringnya menggunakan titrasi untuk mengetahui berapakah konsentrasi dari sampel, karena prosesnya itu mudah dan cepat, kemudian akurasinya tinggi, kemudian presisinya juga cukup tinggi. Kemudian ada yang namanya titrasi asidimetri. Jadi kalau asidimetri itu larutan sampelnya atau analitnya itu bersifat basa, sedangkan larutan standar yang digunakan adalah standar asam. Jadi kalau asidimetri larutan standarnya adalah asam. Sedangkan kalau alkalimetri kebalikannya. Kalau alkalimetri berarti larutan standarnya itu basa, sehingga larutan sampel atau analitnya berarti dia sifatnya asam. Oke, kemudian ada titrasi pengendapan tadi ya. Jadi pengendapan reaksi antara titran dan titrat akan membentuk endapan yang sukar larut. Misalkan kita punya sampelnya adalah ion klorida atau ion Cl- di dalam suatu larutan. Kemudian kita titrasi dengan AgNO3. AgNO3 ini sebagai larutan standarnya. Maka titrasi antara Cl- dengan AgNO3 akan membentuk AgCl, di mana AgCl ini merupakan endapan yang berwarna putih. Jadi kalau kita melakukan titrasi argentometri, maka di bawah Erlenmeyer-nya itu akan menghasilkan serbuk berwarna putih yang merupakan endapan dari AgCl ataupun perak klorida. Kemudian untuk titrasi argentometri, ini biasanya kita gunakan untuk menghitung berapakah konsentrasi dari garam-garam halogen, jadi ada ClBrI, ataupun dari ion sianida, Cn-, tiosianida, ataupun ion fosfat. Kemudian untuk metodenya, ini ada 4 metode. Jadi ini dibedakan berdasarkan indikatornya. Jadi kalau indikatornya berbeda, maka metodenya juga berbeda. Misalkan metode MOR, dia menggunakan kalium kromat, K2CrO4 sebagai indikator. Kemudian kalau metode Volhard, dia menggunakan amonium sulfat sebagai indikator. Kalau Fajans menggunakan indikator adsorpsi. Sedangkan kalau metode Liebig, dia berdasarkan terbentuknya kekeruhan di dalam larutan sampelnya. Kemudian untuk titrasi redoks, tadi dia melibatkan reaksi oksidasi reduksi. Ini jenisnya ada macam-macam. Misalkan titrasi permanganometri. Jadi sesuai namanya, permanganometri berarti dia menggunakan ion permanganat, di mana ion permanganat ini digunakan sebagai larutan standarnya. Atau KMNO4 ini sebagai larutan standar. Nah, KMNO4 ini salah satu larutan yang dia berwarna ya. Larutan berwarna, sehingga pada saat titrasi dia tidak memerlukan indikator lagi. Jadi dia sebagai atau sifatnya sebagai autoindikator. Jadi kalau kita titrasi permanganometri tidak perlu menambahkan indikator tambahan karena KMNO4 dia juga berfungsi sebagai indikator. Kemudian ada titrasi bikromatometri. Kalau bikromat ya kita menggunakan ion bikromat sebagai larutan standarnya atau di sini K2Cr2O7. Kemudian ada titrasi bromatometri menggunakan potasium bromat KPrO3 sebagai larutan standar. Kemudian ada titrasi iodo-iodimetri. Di sini menggunakan iodin atau I2. Kemudian larutan standarnya ada sodium tiosulfat. Nah, ini ada iodometri dan juga ada iodimetri. Ini kalian nanti ada praktikumnya ya. Ada yang kita sebut sebagai titrasi langsung dan juga ada yang kita sebut sebagai titrasi tidak langsung. Ya, ada iodimetri dan iodometri. Kemudian ada titrasi kompleksometri sesuai namanya. Jadi titrasi yang didasarkan pada pembentukan ion kompleks. Jadi titran akan bereaksi dengan titrat akan membentuk kompleks. Biasanya ini digunakan untuk menentukan berapakah nilai kesadahan air. Jadi air sadah itu adalah air yang mengandung ion Ca2+ ataupun Mg2+. Nah, ini bisa kita tentukan berapa nilai kesadahannya berdasarkan titrasi kompleksometri menggunakan EDTA sebagai titrannya. Jadi di sini EDTA sebagai titran atau etilen diamin tetraasetat. Nah, ini cara menghitungnya atau ada juga tingkat kesadahannya. Ada yang kita sebut tingkat kesadahan lunak, sedang, tinggi, ataupun sangat tinggi. Nah, semakin tinggi nilai kesadahannya, maka semakin tinggi juga tingkat pencemarannya. Artinya jumlah kandungan ion Mg ataupun jumlah kandungan ion Ca
di dalam air itu sangat tinggi, sehingga dia menunjukkan kualitas airnya juga. Jadi kalau kesadarnya tinggi, maka kualitasnya juga kurang baik, sehingga tidak bisa digunakan untuk konsumsi ya, terutama untuk air minum. Nah, ini kesadahan. Kesadahan itu adalah salah satu parameter tentang kualitas air sehat. Jadi di sini bisa juga menunjukkan atau sebagai salah satu indikator pencemaran air, di mana air sada itu adalah air yang mengandung mineral terlarut seperti Ca2+ dan Mg2+. Misalkan contohnya di pedesaan ya mungkin ya, yang menggunakan atau sumber airnya itu berasal dari sungai ataupun bisa berasal dari sumur. Nah, sumber Ca2+ ataupun Mg2+-nya itu bisa berasal dari aktivitas pabrik, misalkan biasanya dari pabrik mungkin ada proses yang kurang sempurna untuk limbahnya, kemudian dia dibuang langsung ke sungai, di mana limbahnya ini bisa mengandung ion seperti Ca2+ ataupun Mg2+. Ataupun bisa juga mineral-mineral ini berasal dari alami atau bisa juga secara biologis. Jadi di sungai itu kan pasti ada batu-batuannya ya. Nah, batuan ini bisa juga yang mengalami yang namanya pelapukan. Jadi ketika dia mengalami pelapukan, maka ada Ca2+ ataupun Mg2+ yang dia larut di dalam air. Nah, itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan air itu sifatnya menjadi sada. Nah, di sini air sada itu biasanya salah satu caranya untuk cepat mengetahui apakah air ini bersifat sada ataupun tidak, itu kita gunakan untuk mencuci. Biasanya kalau kita mencuci dengan sabun, itu pastikan akan menimbulkan busa. Kalau airnya itu bersifat sada, kalau kita gunakan untuk mencuci, maka busanya ini menjadi sangat sedikit atau bahkan airnya itu tidak berbusa. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti ini adalah salah satu indikator air tersebut bersifat sada, artinya ada ion kalsium ataupun ada ion magnesium di dalam air tersebut. Kemudian cara yang lainnya untuk kita mengetahui apakah air itu bersifat sada ataupun tidak, itu dengan cara pemanasan. Biasanya airnya kan bisa digunakan untuk minum ya. Jadi air itu dipanaskan di dalam panci misalkan, kemudian ketika panci tersebut kita lihat di bawah pancinya atau sisa residu dari airnya itu ada endapan ataupun ada kerak putih ataupun tidak. Kalau menghasilkan kerak putih, maka di situ menunjukkan bahwa air itu bersifat sada karena ada sisa kapurnya. Kapur kan warnanya putih ya, dari Ca ataupun Mg. Jadi itu menunjukkan airnya bersifat sada. Kemudian ada kesadahan sementara, ataupun ada kesadahan permanen ataupun kesadahan tetap. Jadi kalau kesadahan sementara, dia sifat kesadahannya itu bisa dihilangkan melalui proses pemanasan. Nah, di sini kalau kesadahan sementara itu karena ataupun berasal dari garam bikarbonat dari kalsium ataupun magnesium. Bisa berasal dari CaHCO3 ataupun MgHCO3. Sedangkan kalau kesadahan tetap dia tidak bisa dihilangkan, ini bisa berasal dari garam karbonat, klorida, ataupun dari sulfat. Misalkan berasal dari CaCO3, MgCO3, atau kalau dari sulfat berarti CaSO4 dan MgSO4, atau kalau klorida berarti dari CaCl2 ataupun MgCl2. Oke, ini sudah selesai ya materinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tanyakan dulu terkait titrasi. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita coba latihan soal ya. Mungkin saya kasih contoh satu soal ya. Misalkan yang nomor 1. Ini duplicate.
Ya, kita coba latihan soal nomor 1. Nanti yang lainnya silahkan dikerjakan sendiri ya. Ya, nomor 1, misalkan ini literasi ya, penetapan kadar suatu sampel, di mana sampelnya ini mengandung NaOH, kemudian ditimbang sebanyak 50 mg, kemudian dilarutkan dalam 20 mili, kemudian ditambahkan indikator dan diliterasi dengan HCl 0,0877, kemudian volume titrasi adalah 13,3, diminta untuk menentukan berapakah kadar NaOH yang ada di dalam sampel tersebut. Kita lihat. Bentar. Di sini berarti jadi massa sampelnya adalah 50 mg, V sampelnya adalah 20 mili, kemudian VHCl-nya adalah 13,3 mili, konsentrasi HCl-nya adalah 0,0877. Jadi kalau titrasi itu kan M1V1 sama dengan M2V2. Nah, ini kalau kita lihat titrasinya itu antara HCl dan NaOH. Dia valensinya sama-sama 1 ya. Ini OH-nya 1, H-nya juga 1. Sehingga kita tidak perlu mengalihkan dengan valensinya. Sehingga kita tinggal masukkan M1-nya, misalkan HCl-nya 0,0877. Volumenya adalah 13,3. Sedangkan di sini M kali V itu kan mol ya. Sama dengan N dari NaOH. Sehingga kita bisa cari molnya NaOH itu adalah berapa nih? 1,166. 1,166 milimol. Jangan lupa kenapa di sini milimol? Karena volumenya di sini kita pakai mili, sehingga molnya di sini dalam unitnya atau dalam satuannya adalah milimol. Kemudian kalau sudah tahu molnya, kita bisa cari berapakah masanya. Jadi massa NaOH itu adalah N dikali dengan MR-nya. Berarti 1,166 kalikan MR NaOH adalah 40, sehingga masanya adalah 46,6564 miligram. Sehingga kalau kita mencari kadar, berarti dari massa yang kita hitung pada saat titrasi, berarti 46,6564 miligram, dibagi dengan massa sampelnya. Di sini massa sampelnya 50, bagi 50 miligram, dikalikan 100%. Sehingga kita dapat kadarnya adalah 93,31%. Oke, ini adalah nilai kadarnya. Oke, ini ya. Ini penyelesaiannya. Kemudian saya kasih tambahan lagi. Karena biasanya di titrasi ada yang namanya pengenceran tadi ya. Jadi misalkan soalnya mirip ya. Kita pakai M sampelnya. Kita misalkan terus 0,5 gram. Kemudian ini V sampelnya. Jadi bukan 20 mili, tapi kita pakai 100 mili. Jadi dari 0,5 gram sampel kita haluskan. Kemudian kita tambahkan air sampai volumenya 100 mili. Kemudian yang dipakai untuk titrasi itu hanya 10 mili.
Nah, 10 mili, PHCl-nya sama, ini pakai 13,3 mili, MHCl-nya juga sama, 0,0877. Kita lihat bedanya. Sama ya, M1 kali V1 sama dengan M2 dikalikan V2. Jadi 0,0877 dikalikan 13,3. Ini menjadi NaOH. Nah, di sini NaOH-nya itu adalah apa nih? 1,166 milimol. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah volume titrasi yang digunakan itu adalah 10 mili. Ini dipakai untuk 10 mili. Sehingga mol NaOH di sini adalah untuk 10 mili. Nah, kalau NaOH-nya dalam 10 mili itu molnya adalah 1,116. Kalau dalam 100 mili dia molnya berapa? Itu ya. Jadi NaOH ketika dia 100 mili dia molnya berapa? Di 1,1enam milimol dikalikan dengan Fp. Fp itu adalah faktor pengenceran. Ini 100 mili. Faktor pengenceran dari mana? Berarti dari sampel yang diencerkan dia berapa? Yang diencerkan 100 mili. Kemudian yang dipakai berapa? Oh, yang dipakai 10 mili. Berarti faktor pengencerannya adalah 10. Sehingga di sini NaOH-nya itu berarti 1,166 dikalikan Fp-nya 10. Sehingga menjadi 11,66 miligram. Kalau mencari massa, berarti 11,66 miligram dikalikan MR-nya adalah 40, berarti massanya kalikan 4, kali 10 ya, berarti 466,56 miligram. Kadarnya sama, berarti 466,56 miligram. Volume sampelnya adalah 0,5 gram. Berarti 500 miligram dikalikan 100%. Sehingga kadarnya adalah 93,31%. Nah, ini ya. Ini bedanya. Jadi kalau yang pertama, dia tidak melalui proses pengenceran. Kalau yang kedua, dia pakai pengenceran. Atau biasanya kita sebut ada faktor titrasi yang digunakan. Jadi diencerkan berapa, yang dipakai berapa. Itu adalah faktor pengencerannya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Silakan bisa ditulis dulu. Ini ada 15 soal kayaknya ya. 15. Sudah dikerjakan satu, berarti tinggal 14 soal. Silakan yang mau mengerjakan. Nanti saya kasih poin tambahan ya, seperti biasa. Nanti boleh kalau sudah mengerjakan, bisa di-share di chat aja, mungkin di foto, kemudian di-share di chat ya. Nanti kita bahas. Oke, silakan dikerjakan.
Alah, Ini upload juga kan? apa? Apa, Dap?
Mhm. Nomor 2 sudah ya.
Mohon maaf Ibu, izin menyampaikan banyak dari teman-teman paralel B dan paralel D yang awalnya sudah join terkendala jaringan, jadinya banyak yang keluar dan saya sudah menyampaikan kalau untuk mengirimkan bukti kalau awalnya sudah join ke Ibu Reva tapi belum di-approve. Oke, bentar ya, saya cek ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke. Iya, apa caranya?
Oke, sudah ya, kita bahas. Double-double ya. Ya, sudah ya, kita bahas ya. Dari nomor 2. Jadi sudah banyak yang betul, cuma mungkin ada beberapa koreksi. Sebentar kita lihat. Oke, ini nomor 2 ya. Nomor 2 ini dikerjakan Davina sama Sinta ya. Jadi pada standarisasi HCl, ini standar sekunder ya, Na2CO3 sebagai larutan standar primer. Ini ditimbang 0,1415 gram, dilarutkan sampai 20 mili, tambahkan indikator, kemudian diterasi dengan HCl, kemudian volumenya adalah 33,2. Yang diminta adalah normalitas dari larutan HCl. Oke. Kita lihat dulu, yang pertama kali dikerjakan adalah, ini karena massa ya, diketahui massa, kita bisa cari molnya, mol dari Na2CO3, ini berarti massa dibagi dengan MR-nya. MR dari Na2CO3 ini bisa dihitung ya, MR-nya, AR-nya Na itu 23, C itu 12, O itu 16, sehingga MR-nya Na2CO3 adalah 106, sehingga di sini dapat molnya adalah 0,00111335 mol. Kemudian molnya HCl, ini perlu diperjelas ya, kenapa 2 kali? Karena, coba kita lihat reaksinya. Nanti silahkan ditambahkan sendiri ya keterangannya supaya lebih jelas. Oke. Kenapa di sini bisa 2 kali? Kita lihat reaksi antara Na2CO3, Na2CO3 dengan HCl. Itu reaksinya adalah NaCl menjadi H2CO3. Sehingga di sini ada 2, maka HCl-nya di sini 2. Betul ya? Sehingga kalau di sini Na2CO3-nya adalah 0,001335, maka molnya HCl karena koefisiennya di sini adalah 2, maka 2 kalinya berarti 0,00267 mol. Atau kalau misalkan kita tidak menuliskan persamaan reaksinya, kita bisa juga pakai yang rumus titrasi ya. Yang apa tadi? E kali M1 V1 sama dengan E kali M2 dikalikan V2. Nah, karena tadi M2 V2 ini hasilnya adalah mol, berarti ini adalah molnya dari Na2CO3. Berarti molnya adalah 0,001335. Sedangkan E-nya, valensi dari Na2CO3, itu ada nilainya adalah 2. Sehingga di sini dikalikan 2. Sehingga kalau kita mau cari HCl, berarti valensinya 1. M-nya yang dicari, ini adalah M-nya 1. M1, V-nya adalah 33,2. Kali jadikan liter ya, kali 10 pangkat min 3. Sehingga dapat M-nya adalah 0,084 molar, atau N-nya sama ya. N-nya karena valensinya 1 berarti sama. 0,84 normalitas. Jadi gini ya. Oke, ini hasilnya 0,084. Jadi kalau kita mau tuliskan reaksinya bisa, ataupun kalau nggak tulis reaksinya,
kita lihat valensinya. Jadi valensinya sodium karbonat Na2CO3 valensinya adalah 2 ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Oke, saya update di ini saja. Bentar. Oke, ini ya. Ini nomor 2. Oke, sampai jam berapa ya? Jam 11.10. Kita cepat aja ya. Oke, ini nomor 3 sudah betul ya. Bisa dicek. Ya, cek yang masih salah aja ya. Masih kurang benar. 3 sudah betul. Nomor 4 sudah betul. Ini persen berat per volume. Tadi kalau berat yang atas dalam bentuk gram, yang bawah dalam bentuk mili, kemudian dikalikan 100% ya. Ini sudah betul. Berat per volume. Nah, ini ada yang kurang betul. Artinya dia masih belum selesai untuk nomor 5. Coba kita lihat untuk nomor 5. 25 mili larutan NaOH diencerkan. Nah, ini diencerkan menjadi 100 mili. Kemudian dari 100 mili itu cuma diambil 40 mili. Jadi tidak diambil seluruhnya, tapi hanya diambil 40 mili. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator PP dan literasi dengan H2SO4 0,1 normal. Kemudian diminta untuk menentukan molaritas NaOH dari larutan baku. Larutan baku itu berarti larutan awalnya sebelum dia diencerkan. Nah, di sini sudah betul pakai rumus titrasi N1V1 sama dengan N2V2. Ini N1-nya berarti ini adalah NaOH. Kemudian karena di sini H2SO4-nya dalam bentuk normalitas ya. Jadi nggak perlu dikalikan valensi, betul 0,1. Kemudian titrasinya 10 mili, betul ya. Jadi N1 ini 0,025 N itu adalah untuk konsentrasi NaOH pada saat volumenya itu 40 mili. Jadi adalah volume pada saat dia sudah diencerkan. Tapi kan yang ditanyakan adalah pada saat larutan bakunya. Jadi pada saat awalnya dia sebelum diencerkan. Jadi ini belum selesai. Jadi belum selesai. Saya kasih keterangan. Nah, ini adalah nah nih. Ini normalitas pada saat volumenya adalah 40 mili. Jadi tadi kan kalau di soalnya dia 25 mili, dia diencerkan menjadi 100 mili. Nah, dari 100 mili ini diambil 40 mili untuk titrasi. Nah, jadi 0,25 normal ini adalah konsentrasi pada saat di sini. Dari 100 mili diambil 40 mili, berarti kan kita mengambil larutan. Kalau mengambil larutan, itu konsentrasinya sama. Berarti kalau di 40 mili konsentrasinya adalah 0,025 normal, maka di 100 mili juga sama, 0,025 normal. Tapi dari sini ke sini, dia konsentrasinya nggak sama, karena ini adalah pengenceran. Tadi pengenceran rumusnya sama seperti titrasi. Jadi N1V1 sama dengan M2V2 ya. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ini normal juga nggak apa ya. Berarti M1 atau N1 boleh. Atau N1 ya. Tulis. Oke. N1 V1 sama dengan N2 V2. N1 ini kita cari. Volume awalnya ini adalah 25 mili ya. Lihat. Berarti ini 25. N2-nya adalah ini 0,025. Volumenya tadi diecerkan menjadi 100 mili. Yang penting sama ya, ini dalam mili, ini juga mili. Sehingga N1-nya itu adalah, ini kita coret,
Berarti 0,001 dikalikan 100 sehingga N-nya itu adalah 0,1 normal. 0,1 normal. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi belum selesai ya, yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan bakunya atau larutan induknya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Saya cepat ya, soalnya udah mau jam 11. Oke, nomor 5. Nomor 6 ini sudah betul. Volume yang diperlukan adalah 34,4. 17,4. Saya cek. Nomor 6. 25, 45. Oke, betul ya. Karena H2SO4-nya sudah dalam bentuk normalitas ya, jadi nggak dikalikan valensi. Oke. Nomor 7 sudah betul, 0,25 molar. Nomor 8, ini sudah betul, tapi belum selesai ya. Jadi di sini adalah perbandingan volume BaOH2 dan H2SO4. Ini belum selesai. Jadi saya tulis mana ya? Ini. Jadi BaOH2 kan perbandingan ya. Jadi kita bandingkan antara volume BaOH2 dan H2SO4. Sehingga di sini 100 dibanding 50. Sehingga perbandingannya adalah 2/1 atau 2/1. Oke. Oke, nomor 8, nomor 9 sudah betul 0,99467. Ini nomor 10 sudah betul 8,4%. Nomor 11 89,8% sudah betul. Nomor 13 0,011 sudah betul. 14 ini ya jawabannya ya yang 0,392. Oke, betul. Nomor 15 151,7. Oke. Oke, sudah betul ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Double ya. Cakannya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Dia masih bingung?
Ya, sudah ya. Nggak ada yang ditanyakan sampai sini? Jelas semua? Sudah cukup. Udah ya? Oke, semoga bisa dipahami ya. Silakan nanti yang belum dikerjakan atau mungkin yang sudah dikerjakan teman-teman kalian bisa dikerjakan lagi ya supaya lebih paham materinya. Jadi kalau ada kesulitan boleh ditanyakan di minggu depan ya. Oke, sebentar saya absen dulu. Saya absen dulu ya. Dari paralel B, Sinta Ramadhani, Hadir, Bu. hadir. Buri Rodiana, Hadir. Atta Gani, Hadir, ya. Bu. Bunga Ayu, Hadir, Ibu. Zara Asmatuzima, Hadir, Ibu. Dwi Kurniawan, Hadir Ibu. Nisa Nabila, Hadir, Bu. Saidatina, Hadir, Bu. Catherine Dwi Amanda, Hadir, Ibu. Nashwa Alia, Nashwa ada, Naswa terkendala jaringan, Ibu. Tadi. ya menghubungi saya ya kalau emang hadir ya. Ya. Natasha Dewi, Hadir, Ibu. Nabila Ramadhani, Hadir, Ibu. Revalina, Hadir, Ibu. Aura Rahma, Hadir, Ibu. Ayu Ramadhani, Gilang Ramadan, Baby Betania, Hadir, Ibu. Ranis Nafisah, Hadir, Ibu. Indah Fitria, Hadir, Ibu. Afil Danita, Hadir, Bu. Ariana Sianipar, Hadir, Bu. Putri Aya, Hadir, Bu. Muhammad Alif, Hadir Bu. Rodotul Jannah, Izin menjawab pindah, Bu. pindah. Iya, keluar-keluar. Kok sebelumnya masih masuk? Habis lebaran ini, Bu, pindahnya. Oh gitu, oke. Wibi Putra, Hadir Bu.
Muhammad Atariza, Hadir, Bu. Nabila Nur, Hadir, Bu. Sulindra, Hadir Ibu. Violina, Hadir, Bu. Nadia Citra, Hadir, Ibu. Inayatul Amania, Hadir, Ibu. Asyilah Najwa, Hadir, Bu. Jonathan Immanuel, Izin Bu, Jonathan tadi terkendala jaringan keluar dari room. ya join nggak? Iya. Coba mau hubungi saya ya. Hanifatur, Hadir, Bu. Titus Suriel, Hadir Bu. Muhammad Irsyad, Hadir Bu. Revalinda, Hadir Ibu. Mayada Almaira, Hadir Ibu. Yugo Pinanjo, Raihan Fadila, Hadir Bu. Naina Zahra, Regita, Hadir, Ibu. Klianta Nadine, Hadir, Ibu. Muhammad Bagas, Hadir Bu. Emir Zarahmat, Hadir Ibu. Dinda Safira, Hadir, Bu. Elmira, Marsha Elvira, Hadir, Ibu. tujuh empat kurangi 40. Empat, 64. Oke, saya absen kelas D ya. Anissa Nur Faiza, Hadir, Ibu. Anif Syarifah, Hadir Ibu. Davina Wanda, Hadir, Ibu. Dini Kusuma, Hadir, Ibu. Zalfa Zahia, Hadir Ibu. Rida Rahayu, nggak ada. Idam Bintang, Hadir Bu. Raisya Endinia, Hadir, Ibu. Salsabilah Isabel, Terkendala jaringan tadi sudah sempat masuk Ibu. hubungi saya ya. Baik Ibu. Muhammad Bagus, Muhammad Haris, Azizah Nur, Hadir Ibu. Feril Bagus, Hadir Bu. Izatul Amalia, Hadir, Bu. Elbra Alia, Hadir, Ibu. Febrina Eka, Hadir, Ibu. Ines Dahlia, Hadir, Bu. Aditya Alvarel, Hadir Ibu. Fauzi Adi, Hadir Bu. Regita